Halo semuanya, perkenalkan nama aku Yohana Febriani Barasa, mahasiswa Global Institute Technology and Business, jurusan Computerized Accounting. Di video kali ini, aku akan coba membuat jurnal penyesuaian, kertas kerja atau neraca rajur, dan laporan keuangan. Dan di sini aku sudah mempunyai soal yang akan aku kerjakan. Yuk, langsung aja kita ke soalnya. Nah, di sini ada neraca saldo dari New Theater per 31 Desember 2020, di mana neraca saldo ini membuat rekening mulai dari kas sampai dengan beban serba-serbi. Nah, di soal ini kita terdapat data untuk penyesuaian per 31 Desember 2020, di mana data penyesuaian yang pertama adalah persediaan perlengkapan sebesar 200.000, asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun, iklan yang dibayar di muka 3 juta rupiah untuk 50 kali penerbitan. Dan iklan yang sudah diterbitkan sebesar 40 kali. Dan di sini penyusutan gedung ditetapkan 5%, penyusutan peralatan ditetapkan 10%. Gaji bulan Desember yang belum dibayar sebesar 250.000, dan yang terakhir yaitu bunga yang masih harus dibayar yaitu sebesar 50.000. Dari kedua data ini, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian, kertas kerja, dan laporan keuangan. Dan yang pertama, kita harus membuat jurnal penyesuaiannya terlebih dahulu ya. Yuk kita lanjut untuk mengerjakan jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian dibuat dengan melihat data penyesuaian. Nah, di sini yang pertama ada persediaan perlengkapan sebesar 200.000. Persediaan perlengkapan ini yang tadi awalnya itu 900.000 menjadi sisa 200.000. Berarti perlengkapan yang sudah terpakai sebanyak 900.000 dikurangi 200.000 berarti 700.000 yang terpakai. Dibebankan perlengkapan bisa kita masukkan. Beban perlengkapan di debit terhadap perlengkapan di kredit sebesar 900 dikurangi 200. Begitu juga di perlengkapan secara kredit, yaitu sama 900 dikurangi 200. Nah, untuk data yang kedua, penyesuaian selanjutnya yaitu ada asuransi dibayar pada tanggal 1 Mei untuk 1 tahun. Nah, di sini yaitu berarti asuransi yang sudah terpakai adalah dari bulan Mei sampai bulan Desember, yaitu selama 8 bulan. Maka bisa kita cari dengan menggunakan rumus sama dengan 8 itu 8 bulan. 8 bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan dibagi, terus dikali selama 1 tahun kita kalikan dengan asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Maka hasilnya adalah 1.800.000. Jadi ini untuk beban asuransi di debit terhadap iklan dibayar di muka di kredit untuk nominal tetap sama, yaitu sebesar 1.600.000. Nah, setelah kita menghitung beban asuransi, yang tadi rumusnya adalah sama dengan 8 bagi 12 kali 2.400.000. 8 ini 8 bulan, dan 12 ini yaitu 1 tahun ada berapa bulan dikali 2.400.000 yang terdapat di sini. Asuransi dibayar di muka 2.400.000, maka dikalikan dengan ini. Dikalikan dengan 1 tahun itu ada berapa bulan, dan dari bulan Mei sampai bulan Desember itu ada berapa bulan. Jadi
dari bulan Mei ke bulan Desember itu ada 8 bulan. Dan dalam jangka 1 tahun yaitu ada 12 bulan. Jadi 8 bagi 12 kali 2.400.000 hasilnya yaitu 1.600.000. Dan begitu juga di asuransi dibayar di muka, di kredit. Itu sama seperti hasil di beban asuransi dan rumusnya pun sama. Dan untuk beban iklan, ini kita lihat di neraca saldo di data untuk penyesuaian. Nah, di data penyesuaian ini, tadi beban iklan. Beban iklan yang dibayar di muka 3 juta untuk 50 kali penerbitan. Nah, di sini kita menggunakan rumus yang sama dengan angka yang berbeda. 40 bagi 50 kali 3 juta. Nah, 40 ini yaitu iklan yang telah diterbitkan sebanyak 40 kali, dan ini dan 50 ini yaitu untuk 50 kali penerbitan. Jadi 40 dibagi 50 dikali 3 juta. Hasilnya yaitu menjadi 2.400.000 di beban iklan di kredit, di debit. Dan di bagian kredit yaitu sama rumusnya, sama kayak yang di beban iklan, jadi hasilnya pun sama. Dan selanjutnya yaitu beban penyusutan gedung. Di sini penyusutan gedung tetap 5%. Nah, di sini penyusutan gedung 5%. Nah, di sini terdapat gedung nominal gedung yaitu 80 juta. Jadi, kita pakai rumus. Cara menghitungnya kita pakai rumus yaitu 5%, tadi persen yang terdapat di sini yang ditetapkan di gedung, 5% dikali 80 juta. Hasilnya yaitu 4 juta, dan sama di akumulasi penyusutan gedung yaitu 5% dikali 80 juta. Hasilnya pun sama ya. Nah, selanjutnya itu kita lihat beban penyusutan peralatan ditetapkan 10%. 10%. Nah, kita lihat di neraca saldonya. Di sini peralatan 25 juta. Jadi, kita kalikan lagi seperti yang di beban penyusutan gedung. Yaitu 10% dikali 25 juta. Hasilnya menjadi 2.500.000. Dan sebaliknya pun sama di akumulasi penyusutan peralatan di kredit, yaitu sama rumusnya 10% kali 25 juta, hasilnya 2.500.000. Dan untuk beban gaji yaitu kita bisa lihat di sini gaji bulan Desember yang belum dibayar yaitu 250.000. Jadi langsung kita masukkan saja tanpa penghitungan. Dan beban bunga beban bunga yang harus dibayar yaitu 50.000. Jadi langsung dimasukkan saja. Nah, untuk hasil ini yaitu kita menghitung dari beban perlengkapan sampai hutang bunga. Jadi ini hasilnya. Dan ini kalau pakai rumus seperti ini. Dan
ini hasilnya harus sama antara debit dan kredit, itu harus balance. Dan kredit pun sama, dia menghitung dari perlengkapan sampai hutang bunga. Jadi hasilnya harus sama dengan debit. Selanjutnya, kita akan mengerjakan yaitu kertas kerja atau neraca lajur. Nah, di sini saya menggunakan neraca lajur 10 kolom. Nah, di sini terdapat nama-nama akun. Sebelumnya kita harus mengisi semua nama-nama akun itu di sini. Oke. Setelah itu, dan untuk nilai dari masing-masing akun yang ada di sini, yang ada di neraca saldo, kita ambil, kita copy, lalu kita pindahkan ke kertas kerja di debit. Nah, setelah itu yang kredit pun sama, untuk neraca saldo yang dikredit kita pindahkan juga, kita copy, kita pindahkan ke kertas kerja di bagian neraca saldo bagian kredit. Nah, setelah itu kita hitung menggunakan rumus seperti biasa. Kita pilih dari atas sampai bawah sini, lalu kita enter. Hasilnya 131.500.000. Dan kita lihat apakah ini hasilnya sama atau tidak, balance atau tidak. Kita pilih dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Lalu kita enter. Dan terlihat di sini balance ya. Selanjutnya, akun-akun yang di bawah ini ya merupakan akun-akun yang setelah kita buat di jurnal penyesuaian. Yang awalnya akun-akun ini berada di neraca saldo, lalu kemudian muncul di jurnal penyesuaian. Nah, untuk mengambil nominal dari setiap nama-nama akun ini, kita bisa tulis di sini kolom penyesuaian atau neraca atau jurnal penyesuaian. Kita bisa nulis di sini nominal-nominal yang ada di beban perlengkapan, beban asuransi, beban iklan, beban penyusutan sampai utang bunga. Nah, untuk melihat setiap nominal kita lihat di jurnal penyesuaian. Nah, di sini jurnal penyesuaian yang tadi itu beban perlengkapan yaitu Rp700.000. Maka kita tulis di sini Rp700.000. Nah, setelah itu kita lihat lagi setelah beban perlengkapan yaitu perlengkapan. Nah, di sini perlengkapan yaitu sebesar 700 juga berada di kredit. Maka kita tulis di sini di perlengkapan secara kredit yaitu 700.000 juga. Nah, setelah itu kita lihat yaitu beban asuransi.
Nah, di sini kita lihat ya beban asuransi, yaitu di debitnya 1.600.000. Nah, kita pindahkan ke sini. Beban asuransi di debit sebesar 1.600.000. Nah, di kreditnya sama ya, yaitu asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar muka, maka kita cari di sini asuransi dibayar muka ini kan. Nah, kita masukkan di kredit. Secara kredit yaitu 1.600.000. Nah, setelah itu kita lihat lagi selanjutnya yaitu beban iklan. Kita lihat di jurnal penyesuaiannya beban iklan yaitu di debitnya 2.400.000. Lalu kita pindahkan 2.400.000 ini ke kolom beban iklan. Nah, kita lihat lagi setelah beban iklan yang ada iklan bayar muka sebesar 2.400.000. Maka kita cari di sini iklan yang dibayar sebesar 2.400.000. Maka kita taruh di sini karena tadi biaya iklan dibayar di muka itu berada di kredit. Nah, kita masukkan 2.400.000 ya. 2.400.000. Kurang 0 ya. Nah, lalu selanjutnya kita ke beban penyusutan. Nih, beban penyusutan gedung sebesar 4 juta, akumulasi penyusutan gedung sebesar 4 juta. Maka yang kita lihat terlebih dahulu yaitu beban penyusutan gedung sebesar 4 juta. Maka 4 juta ini kita pindahkan ke beban penyusutan di debit sebesar 4 juta rupiah ya. Nah, 4 juta rupiah. Tadi di bagian kredit yaitu akumulasi penyusutan gedung ya. Akumulasi penyusutan gedung. Iya kah? Lupa. Iya. Penyusutan gedung, beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung. Secara kredit yaitu 4 juta. Nah, sudah. Lalu selanjutnya yaitu beban penyusutan peralatan. Kita lihat lagi. Di sini terdapat beban penyusutan peralatan di debit sebesar 2.500.000 dan akumulasi penyusutan peralatan yaitu di kredit sebesar 2.500.000. Maka kita pindahkan beban penyusutan yang bernominal 2.500.000 ke kertas kerja atau neraca lajur. Kita pindahkan ke sini di debit yaitu 2.500.000. Ya kan? Lalu kita ke akumulasi penyusutan peralatan. Nih ya. Nah, di sini kita masukkan 2.500.000. Nah, 2.500.000. Nah, selanjutnya yaitu utang gaji. Kita lihat di sini juga masih tetap di jurnal penyesuaian kita lihat yaitu beban gaji yaitu sebesar 250.000 dan hutang gaji sebesar 250.000. Maka kita pindahkan ke neraca lajur atau kertas kerja. Kita pindahkan di sini. Tadi beban gaji ya. Beban gaji di debit 250. Nah, lalu utang gaji yaitu di kredit sebesar 250.000. Nah, yang terakhir yaitu utang bunga. Kita lihat lagi utang bunga. Di sini pertama yaitu di debit adalah beban bunga.
Maka kita masukkan beban bunga ini 50.000 dan utang bunga sebesar 50.000. Ini ya utang bunga, beban bunga 50.000. Dan di sini kita taruh di kredit 50.000 juga. Nah, selanjutnya yaitu kita langsung ke neraca setelah penyesuaian. Untuk neraca setelah penyesuaian ini, kita mengambil dari neraca saldo dan dan jurnal penyesuaian. Nah, untuk perhitungan neraca setelah penyesuaian ini, karena di sini kas hanya ada debit di neraca saldo, maka kita pindahkan ke debit sebesar 1.700.000. Nah, setelah itu di sini kan terdapat neraca saldo perlengkapan di debit sebesar 900.000. Nah, di penyesuaian itu sebesar 700.000. Maka, jika debit ketemu kredit, hasilnya dikurang. Dan sebaliknya seperti itu, jika debit ketemu debit, yaitu ditambah. Maka, di sini kan hasil yang lebih besar yaitu di debit, yaitu 900.000. Maka hasil dari pengurangan ini nanti hasilnya akan ditaruh di debit, karena ini nominal di debit lebih besar daripada kredit. Maka kita menggunakan rumus yaitu dikurang 200.000. Nah, selanjutnya kita ambil lagi di neraca saldo yaitu sebesar 2.400.000, asumsi dibayar di muka. Nah, terus di penyesuaian di kredit yaitu 1.600.000. Maka karena nominal di neraca saldo di debit lebih besar daripada kredit di penyesuaian, maka kita kurangi dan hasilnya akan kita taruh di debit. Jadi 2.400.000 dikurang 1.600.000, hasilnya segini. Dan selanjutnya yaitu masih sama, nominal debit di iklan dibayar di muka 3 juta dan di penyesuaian sebesar 2.400.000. Di sini hasilnya lebih besar di debit ya, jadi dikurang dan hasilnya ditaruh di debit. Nah, kita langsung aja 3 juta dikurangi ini 2.400.000. Hasilnya segitu. Dikarenakan uang gedung hanya terdapat di neraca saldo dan di jurnal penyesuaian tidak ada, maka langsung kita taruh nominalnya di debit sebesar 80 juta rupiah. Nah, setelah itu selanjutnya di kredit akumulasi penyusutan gedung sebesar 16 juta dan di kredit hasilnya sebesar 4 juta rupiah. Nah,
Karena ini sama, kredit ketemu kredit, hasilnya maka ditambah. Dan hasil dari sini akan kita masukkan ke neraca setelah penyesuaian di kredit. Nah, kita jumlahkan ya. 16 juta ditambah 20 juta. Nah, selanjutnya kita langsung ke peralatan. Dikarenakan di peralatan ini hanya ada di neraca saldo, tidak ada di jurnal penyesuaian, maka kita langsung pindahkan nominal dari peralatan ini di debit ke neraca setelah penyesuaian. Kita pindahkan sebesar 25 juta rupiah. Nah, lanjut. Nah, di sini terdapat akumulasi penyusutan yaitu sebesar 7.500.000 di kredit dan penyesuaian sebesar 2.500.000. Maka kita tambahkan dan kita taruh di neraca setelah penyesuaian di kredit. Kita tambahkan. Nah, dari utang usaha sampai modal Mr. Dudung kita langsung salin saja ke neraca setelah penyesuaian. Lalu selanjutnya di sini ada Prive Mr. Dudung. Di sini Prive Mr. Dudung terdapat di neraca saldo sebesar 1 juta rupiah. Dikarenakan di jurnal penyesuaian tidak ada, maka kita langsung pindahkan di neraca setelah penyesuaian di debit sebesar 1 juta rupiah. Nah, setelah itu lanjut kita pindahkan ini pendapatan penjualan sebesar 40 juta. 40 juta di kredit, maka kita pindahkan 40 juta ini di neraca setelah penyesuaian di kredit. Dan ini juga sama kita pindahkan. Nah, lalu di sini terdapat beban gaji di neraca saldo sebesar 6.500.000 dan di jurnal penyesuaian terdapat di debit juga sebesar 250.000. Maka debit ketemu debit sama dengan ditambah. Lalu hasilnya akan kita taruh di neraca setelah penyesuaian di debit. Maka kita langsung tambahkan saja 6.500.000 ditambah 250.000, maka hasilnya 6.750.000. Lalu kita langsung pindahkan saja beban sewa film terdapat di debit neraca saldo, maka kita langsung pindahkan ke neraca setelah penyesuaian. Dari beban pemeliharaan gedung sampai beban seluruh lebih kita pindahkan enggak. Jadi ini 1.500.000 kita pindahkan terlebih dahulu. Lalu di sini terdapat beban pemeliharaan gedung di neraca saldo di debit sebesar 895.000. Di jurnal penyesuaian terdapat di debit juga 50.000. Maka kita tambahkan 895 ditambah 50.000. Hasilnya
945. Nah, beban serba-serbi kita langsung pindahkan saja ke neraca setelah penyesuaian. Nah, lanjut. Di sini terdapat beban. Ada beban perlengkapan, beban asuransi, dan lain-lainnya. Maka, kita langsung masukkan saja dari beban perlengkapan sampai beban penyusutan, kita masukkan ke neraca setelah penyesuaian di debit. Kita masukkan semua. Kita slash dari sini, dari beban perlengkapan sampai utang gaji. Nah, selanjutnya di sini ada utang gaji dan bunga. Nah, utang gaji dan bunga ini ada di jurnal penyesuaian di kredit. Maka kita pindahkan ke neraca setelah penyesuaian di kredit juga. Lalu, ini pun kita pindahkan juga. Maka bisa kita lihat hasil dari neraca setelah penyesuaian, debitnya Rp138.300 dan kredit Rp138.300. Maka hasil dari neraca setelah penyesuaian ini harus sama-sama balance. Debit harus balance dan kredit pun harus balance agar hasilnya benar. Selanjutnya, kita akan ke bagian laba atau rugi. Untuk bagian laba atau rugi yang akan kita masukkan ke sini yaitu akun-akun pendapatan dan sisa dari setiap akun nanti ini kita akan masukkan ke dalam neraca. Nah, selanjutnya kita akan masukkan di sini ada pendapatan penjualan tiket sebesar 40 juta di kredit. Maka kita masukkan di laba rugi sebesar 40 juta rupiah. Di sini kita masukkan juga pendapatan iklan sebesar 3 juta. Selanjutnya, kita akan memasukkan akun dari setiap beban-beban. Nah, di setiap beban-beban ini yang kita masukkan yaitu beban gaji, beban sewa film, beban pemeliharaan gedung, beban bunga, dan beban serba-serbi. Nah, kita masukkan di sini di debit, yaitu sebesar 6.750. Kita masukkan. Nah, kita langsung masukkan semua dari beban sewa sampai beban serba-serbi. Sudah kita masukkan. Langsung kita lanjut ke beban perlengkapan, beban asuransi sampai utang bunga. Kita masukkan dari sini beban perlengkapan, kita langsung masukkan semuanya sampai beban penyusutan peralatan. Nah, sudah. Langsung kita masukkan juga utang gaji dan utang bunga. Enggak dimasukin. Jadi cukup sampai beban-beban saja. Selanjutnya yaitu step terakhir, neraca. Nah, di neraca ini untuk neraca kita akan memasukkan setiap nominal akun yang tidak termaksud pada laba rugi. Jadi setiap akun yang tidak termaksud di laba rugi kita pindahkan ke neraca. Dari mulai kas sampai dengan Prive Mr. Dudung. Langsung saja kita pindahkan. Di sini terdapat kas sebesar
1.700.000. Langsung kita pindahkan ya. Yang di debit, semua yang di debit kita pindahkan sampai sewa gedung. Kita masukkan. Lalu kita tarik, kita slide sampai gedung. Nah, sudah. Langsung kita yang ke sini. Ada 20 juta. Kita masukkan di kredit sebesar 20 juta. Nah, selanjutnya yaitu 25 juta kita masukkan di debit. Nah, selanjutnya akumulasi penyusutan di kredit sebesar 10 juta. Nah, kita slide sampai ini. Modal Mr. Dudung. Sebentar ya. Kita slide. Oke. Nah, yang terakhir, price Mr. Dudung sebesar 1 juta di debit. Dan di sini kita masukkan juga di sini utang gaji dan utang bunga di kredit sebesar 250 ya. Dan di sini 50.000. Nah, di sini terlihat ya hasil dari debit dan kredit di neraca tidak balance. Maka dari itu kita bisa melihat selisih dari hasil laba rugi dan neraca, yaitu ini hasilnya 14 juta dan 14 juta ini sama. Selanjutnya kita akan lanjut ke laporan keuangan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian akhir, yaitu laporan keuangan. Di laporan keuangan ini terdapat yaitu laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini terdapat ada setiap akun pendapatan dan beban-beban. Untuk memasukkan nominal atau nilai ke laporan laba rugi ini, maka kita lihat di neraca lajur. Nah, di sini ada dua pendapatan, yaitu pendapatan penjualan tiket dan pendapatan ikan. Maka berhubung hanya ada dua, maka kita masukkan ke dalam laporan keuangan di laporan laba rugi sebesar sebesar 40 juta dan pendapatan iklan sebesar 3 juta. Nah, lanjut. Kita langsung ke beban. Untuk melihat nominalnya, kita lanjut. Nah, di sini terdapat beban, ada beban gaji, beban sewa, film, beban pemeliharaan gedung, beban bunga, beban serba-serbi, dan beban-beban lainnya. Di sini diminta yaitu beban gaji. Beban gaji, kita lihat beban gaji, beban sewa, beban peliharaan. Nah, ini
Berarti kita masukkan ini 6.750.000. Kita masukkan 6.750.000. Nah, selanjutnya yaitu beban sewa beban sewa film. Nah, beban sewa film ini kita masukkan yaitu di sini ya. Kita lihat dari bagian laba atau rugi untuk memasuki laporan laba rugi. Jadi kita harus lihat dari bagian laba rugi. Jadi kita masukkan tadi 8.500.000 ya. Nah, selanjutnya itu pemeliharaan gedung sebesar 1.500.000. Maka kita masukkan ke sini 1 juta. Semua kita pindahkan ya. Nah, terus kayaknya ini belum. 1.500.000. Nah, habis itu beban bunga. Kita lihat beban bunga sebesar Rp945.000. Maka kita masukkan Rp945.000. Salah ya. Kurang 0. Nah, sekarang ke beban serba-serbi. Maka kita lihat yaitu beban serba-serbi adalah 105.000. Maka kita masukkan 105.000. Oke. Nah, selanjutnya yaitu beban perlengkapan. Perlengkapan 700.000. Beban asuransi 1.600.000. Beban iklan 2.400.000. Beban penyusutan gedung sebesar 4 juta. Beban penyusutan peralatan sebesar 2.500.000. Maka kita masukkan 2 juta. Maka di sini kita akan jumlahkan pendapatan penjualan dan pendapatan tiket. Nah, di sini juga kita akan jumlahkan beban-beban yang ada, yaitu dari beban gaji hingga beban penyusutan usaha. Nah, ini hasil kenapa bisa 14 juta. Jadi ini dari hasil dari pendapatan jasa atau pendapatan dikurangi hasil beban-beban. Jadi hasilnya menjadi 14 juta. Lalu kita lanjut ke laporan perubahan modal.
Di sini kita terdapat ada modal awal, laba dari perusahaan, dan thrive pengambilan dana untuk keperluan pribadi, yaitu thrive and Mr. Dudung. Dan yang terakhir yaitu modal akhir. Thrive ini, kita langsung lihat modal awal dari Mr. Dudung. Modal awalnya yaitu 50 juta rupiah. Jadi kita masukkan 50 juta. Lalu laba kita ambil dari laporan laba rugi yaitu sebesar 14 juta. Dikarenakan thrive ini akan mengurangi modal awal karena ada pengambilan dana pribadi, maka thrive Mr. Dudung terdapat 1 juta, maka kita masukkan tapi sebagai pengurang modal awal. Jadi minus 1 juta rupiah. Jadi sini kita totalkan hasil akhir modal akhirnya yaitu sebesar 63 juta rupiah. Nah, kita akan lanjut ke neraca. Selanjutnya, di sini neraca saldo neraca per 31 Desember 2020. Untuk laporan neraca ini ada sisi yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Nah, di sisi aktiva ini terdapat beberapa nama akun yaitu kas, perlengkapan, asuransi dibayar muka, iklan dibayar muka, gedung, akumulasi penyusutan gedung, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan. Dan di sisi pasiva yaitu ada kewajiban utang usaha, utang pabrik, utang gaji, utang bunga. Dan itu dari dua sisi ini terdapat total aktiva dan pasiva. Bagi kedua sisi ini harus sama atau balance karena sudah sesuai dengan prinsip dasar akuntansi, harus balance keduanya. Yuk langsung aja kita pindahkan. Kas kita lihat di kertas kerja bagian neraca. Di sini kasnya yaitu 1.700.000. Maka kita masukkan 1.700.000. Selanjutnya perlengkapan di sini 200.000. Maka kita masukkan 200.000. Asuransi dibayar di muka di sini sebesar 800.000, maka kita masukkan 800.000. Di sini ada iklan dibayar di muka sebesar 600.000, maka kita masukkan di sini 600.000. Nah, selanjutnya uang gedung yaitu 80 juta kita masukkan. Selanjutnya akumulasi penyusutan gedung. Kita lihat
akumulasi penyusutan gedung sebesar 20 juta di kredit. Nah, berhubung nominal yang ada nominal akumulasi penyusutan ini berada di kredit 20 juta, maka akan mempengaruhi nilai kas atau nilai keseluruhan. Jadi di sini kita buat min 20. Nah, lanjut kita ke peralatan ya. Peralatan di sini sebesar 25 juta. Karena di debit kita nggak kasih min ya, jadi langsung taruh saja. Nah, selanjutnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, di sini akumulasi penyusutan peralatan itu sebesar 10 juta di kredit. Maka ini juga akan mempengaruhi nilai aktiva. Jadi kita kasih min yaitu 10 juta. Nah, hasilnya 78.300.000. Lanjut kita hitung saja bagian pasifa, yaitu terdapat kewajiban. Dalam kewajiban ada hutang usaha, hutang hipotek, hutang gaji, hutang bunga. Jadi sekarang kita untuk melihat nominalnya kita langsung masuk ke kertas kerja di bagian neraca. Kita lihat di sini hutang usaha dan hutang hipotek sebesar 5 juta dan 10 juta. Maka kita masukkan saja di sini hutang usaha 5 juta dan hutang usaha 5 juta dan hutang hipotek 10 juta. Utang gaji di sini kita lihat yaitu utang gaji dan utang bunga sebesar 250 dan 50.000. Maka kita masukkan saja 250 dan 50.000. Nah, sekarang kita totalkan ya. Kita totalkan dari utang usaha sampai utang bunga yaitu sebesar 15 juta. Dan untuk modal akhir, kita ambil dari laporan perubahan modal di modal akhir. Jadi kita ambil yang ini, yang sudah kita hitung, sebesar 63 juta rupiah. Nah, terlihat kan di sini antara aktiva dan pasiva itu hasilnya hasil akhir dari total aktiva dan pasiva setelah sama atau balance dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Oke, terima kasih teman-teman sudah mau mengerjakan bersama saya. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya dimohon maaf. Terima kasih semuanya.